Bacaan Injil hari ini sangat menarik. Menurut saya sangat menarik. Semua Injil sangat menarik. Berkisah tentang satu tuan yang akan bepergian ke luar negeri, dan dia memanggil hamba-hamba yang dipercayainya untuk dibagikan talenta masing-masing menurut kemampuannya. Talenta di dalam Kitab suci teristimewa juga sejalan dengan seorang sejarawan Yahudi Flavius Josephus yang hidup tahun 1 Masehi. Dia mengatakan talenta itu kira-kira perhitungan matematisnya sama dengan 6.000 sampai 10.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah kerja buruh 1 hari. Dan saya tadi malam hitung-hitung. Ya, saya kalkulasi, hitung kali. Saya menemukan bahwa kalau misalnya upah buruh 1 hari adalah 1 dinar, maka orang yang menerima 5 talenta, 5 kali 6.000 sama dengan 30.000 dinar, berarti ada 30.000 hari. Jika itu dikonversi pada waktu yang lebih kecil hitungannya, yakni tahunan, maka untuk mendapatkan 10 talenta dilipat 2, berarti hamba yang pertama ini dia harus hidup 82 tahun, 1 bulan, beberapa hari. Begitu juga dengan hamba yang kedua yang mempunyai talenta 2 talenta. 2 berarti dia harus hidup 32 tahun, 8 bulan, beberapa hari. Menariknya yang ketiga, harusnya dia hidup 16 tahun, 4 bulan, beberapa hari. Tetapi dia hampir tidak hidup 1 hari. 0 tahun, 0 bulan, 0 hari, karena uang tidak berganda, uang tidak berlipat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, cerita berlanjut bahwa hamba yang pertama dan kedua dipuji dan diganjar, dan hamba yang terakhir yang ketiga dikecam dan dihukum. Dan setelah itu mereka diundang, hamba pertama kedua diundang untuk menikmati kebahagiaan dan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, dan hamba yang ketiga dimasukkan ke dalam hukuman dapur api yang terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya apa itu talenta? Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan talenta adalah bakat, adalah pembawaan seseorang sejak dia lahir. Gereja sejalan dengan itu. Gereja merenungkan lebih dalam bahwa talenta adalah kemampuan bawaan seseorang yang dia terima sejak ia tercipta, bukan sejak ia lahir, bukan hanya sejak ia lahir, tapi sejak ia tercipta. Dan ditambahkan di sana, dan talenta adalah murni karunia Allah. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan lagi bahwa ada hal yang menarik dari 3 hamba-hamba yang tadi. Masing-masing diberi sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing diberi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang tersembunyi dari ungkapan ini. Kemampuan berarti talenta diberi karunia Allah. Dalam hidup kita pun demikian, kepada 3 hamba ini diberi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pertanyaannya, ada yang harus diupayakan. Apa itu? Kemauan. Hamba pertama dan kedua memiliki kemauan, tapi hamba yang terakhir tidak punya kemauan. Karena itu
Kemampuan ini tidak diandaikan bahwa kemampuan ini bergerak secara mekanis. Pokoknya Tuhan berikan itu kemampuan, lalu itu terjadi ya seperti arah jarum jam atau detik jarum jam yang berjalan begitu saja. Tetapi kemampuan atau bakat yang diberikan oleh Allah sebagai karunia ini berjalan secara dinamis, bukan mekanis. Dan karenanya Bapak Ibu, lalu saya mengerti apa yang menjadi akhir dari Injil hari ini. Kisah yang digaris bawahi dan ditegaskan bahwa setiap orang yang mempunyai, apa itu mempunyai? Mempunyai kemampuan, bakat tadi. Setiap orang yang mempunyai itu, mempunyai kemauan, maka diberi sampai ia berkelimpahan. Kalau orang punya kemauan, maka dia diberi kemampuan, bakat tadi secara berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya kemauan, apapun yang ada padanya akan diambil. Kemampuan yang ada padanya akan diambil. Hamba yang ketiga tidak punya kemauan dan bakat, talenta, kemampuan yang ada padanya diambil. Sangat menarik perenungan ini, bahwa kita diajak untuk menjadi orang-orang atau hamba-hamba yang setia, yang bukan saja memiliki kemampuan, tetapi juga dituntut satu kemauan untuk menggandalipatkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yakni karunia yang baik itu, bersama Santo Agustinus yang kita peringati hari ini. Dia yang mempunyai kemampuan di dalam dirinya sebelum ia bertobat, bahkan karena ia mempunyai kemauan, maka kemampuan yang kecil, bakat untuk mencari kebijaksanaan dan kebenaran sejati menjadi mungkin, dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam ajaran-ajaran teologinya yang diwariskan kepada kita sampai hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang menyelaraskan apa yang kita miliki sebagai talenta dan apa yang kita niatkan sebagai kemauan. Semoga demikian. Amin.